Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Asmaul Hasanah, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7 dengan nomor induk mahasiswa 860222654 UPBJJUT Surabaya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dengan tema kelistrikan. Yuk kita simak bersama-sama. Adapun tujuan praktikum kita kali ini, yang pertama mengetahui macam-macam rangkaian listrik, kemudian yang kedua mengetahui rangkaian listrik seri, dan yang terakhir mengetahui rangkaian listrik paralel. Nah, langsung saja perlu kita ketahui rangkaian listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian seri merupakan arus listrik yang sama di setiap komponen, tetapi tegangannya berbeda. Sedangkan rangkaian paralel yaitu tegangan sama di setiap cabang, tetapi arusnya berbeda. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang listrik seri. Listrik seri merupakan rangkaian listrik di mana komponen-komponennya disusun secara berurutan dalam satu jalur tunggal, sehingga arus listrik hanya memiliki satu jalan untuk mengalir. Nah, baiklah, langsung saja mari kita mulai percobaan pertama, yaitu rangkaian listrik seri. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada papan kit, kemudian ada dua tempat dudukan baterai. Setelah itu ada baterai yang besar ya, ada dua. Kemudian ada dua lampu juga, dua lampu. Selanjutnya ada saklar, dan yang terakhir ada kabel penghubung seperti ini. Langsung saja mari kita mulai percobaan ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai percobaan yang pertama pada rangkaian listrik seri. Pertama-tama kita ambil tempat dudukan baterai, kemudian kita masukkan baterai pada tempat dudukan tersebut. Kita posisikan baterai sesuai dengan kutubnya. Jika kutubnya positif, maka di sini juga harus positif. Ini juga kita pasangkan lagi, jangan sampai tertukar ya. Nah, setelah kita pasang, kemudian kita tancapkan pada lubang ini, seperti ini. Kemudian yang satunya juga kita posisikan di sini. Nah, setelah baterai sudah terpasang, kita tancapkan lampu. Pertama, lampu satu di sini, posisinya seperti ini ya. Kemudian kita taruh lampu dua di sebelah sini. Nah, selanjutnya yaitu saklar. Kita pasangkan saklar dalam kondisi terbuka seperti ini. Selanjutnya kita colokkan kabel ini pada sisi kutub positif baterai. Sebelah sini bisa kita lihat. Kita hubungkan sisi positif baterai pada lampu yang pertama. Selanjutnya dari lampu yang pertama kita hubungkan pada lampu yang kedua seperti ini. Kemudian dari lampu kedua kita hubungkan ke saklar. Setelah itu yang terakhir dari saklar kita hubungkan pada sisi kutub negatif dari baterai seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup saklarnya. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Wow. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lampu menyala. Kemudian, mari kita lihat jika satu lampu rusak atau dicabut, apa yang akan terjadi? Apakah lampu yang lain ikut mati atau justru tetap menyala? Mari kita buktikan bersama. Kita tarik satu. Nah, dapat kita lihat teman-teman, bahwasannya rangkaian listrik seri, jika lampu satu rusak, maka lampu yang lain juga ikut mati atau rusak. Jadi itulah kelemahan dari listrik rangkaian seri. Namun, listrik rangkaian seri ini memiliki kelebihan, yaitu kabelnya tidak terlalu rumit atau juga simple. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua kita masuk pada listrik paralel. Adalah jenis rangkaian listrik di mana komponen-komponennya disusun secara berjajar dengan arus listrik yang memiliki lebih dari satu jalur untuk mengalir. Baik
Baiklah, pada percobaan kedua kita akan melakukan percobaan terkait dengan rangkaian listrik paralel. Nah, alat dan bahan yang kita siapkan sama dengan rangkaian listrik seri tadi, bedanya hanya pada kabel. Pada rangkaian listrik seri kita hanya membutuhkan 4 kabel, sedangkan pada rangkaian listrik paralel kita membutuhkan 5 kabel penghubung. Mari kita lakukan bersama-sama. Nah, baiklah teman-teman, pada percobaan kedua kita akan melakukan percobaan terkait rangkaian listrik paralel. Pertama-tama, kita ambil tempat dudukan baterai, kemudian kita masukkan baterai sesuai dengan kutub masing-masing. Jangan sampai tertukar atau kebalik. Seperti ini kira-kira. Jika sudah, kita masukkan pada lubang ini. Seperti ini. Tampilannya seperti ini. Setelah itu kita ambil lampu yang pertama. Kemudian lampu yang kedua. Posisikan seperti ini ya. Bukan seperti ini. Jika lampu sudah terpasang, mari kita tancapkan saklar pada rangkaian ini dalam posisi terbuka. Nah, setelah itu kita ambil kabel. Pertama kita mulai dari sisi positifnya baterai dulu, di sini ya. Kita colokkan, kemudian kita hubungkan pada lampu yang pertama. Seperti ini. Kemudian dari lampu yang pertama menuju saklar. Seperti ini tampilannya. Jika sudah, dari saklar menuju ke sisi negatif baterai sebelah sini. Kemudian di sini dari lampu kedua kita hubungkan pada sisi positif baterai. Seperti ini. Di sini kita tumpuk. Nah, setelah itu dari lampu yang kedua kita hubungkan ke saklar. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, baiklah teman-teman, mari kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini rangkaian dari listrik paralel. Kemudian mari kita buktikan bersama, jika satu lampu rusak atau satu lampu mati, maka apa yang terjadi? Kita akan cabut satu sambungan kabel. Nah, dapat kita lihat teman-teman, bahwasannya rangkaian listrik paralel, jika satu lampu ada yang rusak atau mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Nah, ini adalah kelebihan dari rangkaian listrik paralel. Namun, di balik itu, rangkaian ini memiliki kelemahan, yaitu kabelnya terlalu rumit. Berbeda dengan rangkaian seri. Bisa kita lihat, seperti ini kira-kira. Nah, baiklah teman-teman, dari percobaan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya susunan dari rangkaian listrik seri yaitu sejajar, kemudian susunan dari rangkaian listrik paralel yaitu berderet. Selanjutnya dari nyala lampunya, kalau listrik seri nyalanya agak redup, sedangkan pada listrik paralel yaitu nyalanya agak terang. Dan yang terakhir, jika satu lampu mati pada rangkaian seri, maka lampu yang satunya juga ikut mati. Namun sebaliknya, jika pada rangkaian paralel satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak ikut mati. Nah, saya rasa cukup sekian praktikum yang kita lakukan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi